Mitra bisnis Detik menulis terkuak adanya pungli di rumah tahanan KPK dengan jumlah mencapai 4 miliar rupiah. Bahkan kabarnya pungli ini juga melibatkan kepala rumah tahanan KPK. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai adanya pungli di tubuh badan yang seharusnya mencegah dan memberantas korupsi ini? Di 6339160 atau WhatsApp call di 0816924924. Ya kita nggak aneh lah, pokoknya di pemerintahan kita ini dibilang mencegah atau apa tidak akan lah. Pokoknya sama berhubungan dengan pengaturan negara yang berbau-bau kayak begini, lalu lintas, penjara, apa semuanya. Itu ujung-ujungnya duit, semua oknum-oknum itu banyak yang berkeliaran, tikus-tikus masih dipelihara semuanya. Jadi sampai detik ini walaupun di KPK kita udah tidak aneh lagi lah. Pokoknya yang berhubungan dengan pemerintah, yang pengelola negara ya. Jadi ujung-ujungnya semuanya uang. Jadi intinya rakyat itu semuanya dengan uang semuanya. Kembali lagi aparatnya lagi kita. Jadi rakyat jelata hanya menonton saja lah. Dari dulu sampai detik ini tidak akan hilang itu tikus-tikus ini. Walaupun dimanapun tetap tikus itu akan bergerak. Kejadian ini saya hanya tarik napas panjang aja. Jadi mesti tahu sendiri aja itu. Terima kasih. Iya, saya tidak begitu paham cara kerjanya. Apakah kepala penjaranya itu dari departemen kehakiman atau Menkumham atau memang orang KPK. Nah sulitnya memang orang Indonesia ini sejak kecil tidak diajarkan dengan mental dan moral juara. Mereka memang selalu cari uang, cari posisi buat cari uang, bukan untuk melayani. Maka godaan mereka memang luar biasa karena mentalnya yang buruk. Menurut saya hukumannya harus 3-4 kali lipat lebih berat daripada orang biasa. Karena mereka ini mestinya bagian dari penegakan hukum. Terima kasih. Saya pikir pertama ketua rumah tahanan atau kepala rumah tahanan KPK saat ini beserta semua jajarannya itu harus dinonaktifkan dulu untuk mempermudah internal investigasi. Jadi jangan sampai siapa yang menjabat sekarang jadi ketua rumah tahanan KPK itu malah masih ngantor seperti biasa gitu. Padahal mereka ini kan pada posisi saksi lah paling tidak saat ini. Jadi dari kepala rumah tahanan sampai semua sipir-sipirnya itu dinonaktifkan. Kemudian kalau ketua KPK bisa tegas, Pak Firly, maka dia harus sudah mulai melakukan pergeseran rotasi, mengganti semua pengurus rumah tahanan yang saat ini, karena jangan dipertahankan lagi meskipun ini kadang bisa nilainya besar atau kecil, bisa betul apa tidak, tapi kalau sampai ada masyarakat yang melapor terjadinya seperti ini kan sebuah praduga kuat gitu. Nah oleh karena itu ngapain dipertahankan orang-orang ini masih ada di KPK, diganti dengan yang baru diambil dari instansi kehakiman lapas yang lain, sehingga ada sebuah penyegaran untuk sebuah rumah tahanan KPK. Jangan pakai yang saat ini masih bekerja di sana. Sebenarnya Albertina Ho itu menemukan hal tersebut dan sudah dilaporkan ke ketua KPK 1 bulan yang lalu. Tetapi KPK-nya keep silent. Of course, karena alasannya nanti ditindaklanjuti. Sama dengan beras yang busuk di DKI 1000 ton, juga mata KPK nggak kelihatan, masih nanti diperiksa lagi, ditelusuri lagi. Entah apanya yang ditelusuri. Nah, ini pun Albertina Ho sudah melaporkan 1 bulan yang lalu dan baru tercium oleh publik saat yang namanya kalau nggak salah Pak Tumpah expose penemuan tersebut, baru kita tahu. Dan Albertina Ho juga mengatakan, karena saya bukan penyidik, jadi saya pada saat menemukan tidak berhak untuk menggeledah. Nah, bayangin aja, nggak digeledah aja menemukan 4M. Bagaimana kalau saat itu digeledah, pada saat ketahuan itu digeledah, tambah banyak lagi kan, dibayangkan kan?
Nah, hal itu terjadi. Jadi, kalau sampai yang namanya Ali Fikri itu mengatakan, ya masih kita telusuri dan sebagainya, saya kira lebih baik yaitu kejaksaan aja deh. Kenapa saya ngomong seperti itu? Sama seperti data yang keluar di Pertamina, di migas lah, itu kan juga sama, dan ternyata lebih banyak daripada yang kita tahu. Data-data itu bocornya. Terus bukan cuman KPK tahun ini aja, bukan KPK periode ini aja kok. Sebenarnya KPK zamannya BW, AS dan CS itu ya, mereka itu juga banyak hal-hal yang tidak benar tapi ditutup terus dan bekerja sama dengan orang yang mau melakukan tanda kutip, contoh seperti pengacara yang di penjara itu. Nah, itu kan udah mengatakan, udah videonya beredar di mana-mana. Kita siapa yang, kalau gini, kalau KPK-nya tidak benar, siapa yang menindaklanjuti? Susahnya sekarang pengawas dewas KPK ini tidak bisa berbuat apa-apa selain melaporkan kepada ketua KPK. Kalau sekarang ketua CS-nya juga Sami Mawon, terus siapa dong? Apakah rakyat cuma tinggal lama-lama mati ngenes? Ya, saya menyimak dan senang sekali dengar penjelasan komentar dari Ibu yang barusan jelasin panjang lebar. Oleh karena itu pemerintah ya, dalam hal ini penegakan hukum atau di atasnya KPK ya harus lebih concern, lebih care terhadap masalah-masalah seperti begini. Artinya banyak sekali ya segi-segi atau lubang-lubangnya itu yang memiliki kesempatan dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang memiliki kuasa, terutama kepala-kepala begitu. Jadi dulu kan sering juga di rutan-rutan juga demikian. Nah, sekarang yang kejadiannya di KPK. Jadi harap para penegak hukum atau atasannya dari KPK itu bisa lebih concern, lebih care untuk menindaklanjuti, dan kalau perlu oknum tersebut itu dihukum seberat-beratnya untuk memberikan contoh dan efek jerah kepada yang lain-lainnya di instansi-instansi manapun. Masalah korupsi di negara kita memang dari zaman Presiden Soekarno dulu, Menteri Kehakimannya udah korupsi, Menlunya udah korupsi, hukumnya ringan-ringan, sayangnya begitu, malah ada yang dapat gerasi dari presidennya. Jadi sampai sekarang pun setelah ada KPK, setelah dibawa sebelumnya juga gitu, di zaman satu pemerintahan yang pertama sampai sekarang yang ketujuh. Jadi ini yang menandakan korupsi masih banyak di negara kita. Kenapa sampai di KPK dari yang dulu Bu Lili Pantauli, Pak Robin dan kawan-kawan itu ada yang bisa disogok, masih ada lagi di rutin yang bisa disogok. Lu aparat penegak lain, di kepolisian lah, di kejaksaan, di kehakiman, kan masih ada oknum-oknum yang bisa disogok. Kenapa demikian? Ya karena yang pertama penegakan hukumnya terlalu ringan, tidak berat atau hukum mati dan dimiskinkan, sehingga mereka berani-berani, bahkan sekarang korupsinya nominalnya besar-besar ya. Dan kenapa yang kedua? Integritas moral aparat penegaknya, aparatnya gimana yang tidak bagus atau moral akhlaknya tidak bagus, jadi mudah kena sogok atau minta pungli-pungli. Ini kalau diteruskan ya nggak bakalan pernah selesai di negara kita, begitu terus mau berkurang. Ya habis tidak bisa, yang benar tuh dikurangi sampai banyak, jadi banyak berkurang. Ya tidak bisa juga kalau begini ini caranya terus. Jadi kita mau kan penegakan hukum itu tajam ke segala arah, baik ke bawah, ke atas, ke samping, kiri, kanan. Jadi semuanya tajam, jujur, juga hukumnya berat. Tapi kalau tidak seperti itu, ya sudah gini terus kemungkinannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Beli kurma ke Tanah Abang, peristiwa lama baru ketahuan sekarang. Ini udah zaman dulu sampai sekarang baru ketahuan, atau mungkin memang selama ini ditutup-tutupin. Bukan dari di KPK, kita dari Polda, Kejaksaan, Cipinang, itu semua pungli merajalela. Masuk ke Polda aja dari ruang kanan, ruang kiri itu harus bayar sekian. Kemudian di Kejaksaan pun demikian, kalau di Pinang itu satu kamar berapa. Itu sudah mendarah daging. Nah, itu tugas Pak
Menko Polhukam nih Pak Mahfud nih, kesempatan sekarang buat bersih-bersih. Sapunya untuk membersihkan yang kotor, sapunya harus bersih. Aduh, ini sapunya aja kotor ya, gimana membersihkan yang, untuk membersihkan yang bersih ya. Ini sesuai dengan saya selalu sering intinya komisi korupsi dari sisi manipulasi apa itu udah. Saya selalu berulang-ulang kali kan ya, benar nggak? Komentar saya kan selalu korupsi, bau-baunya korupsi, komisi, ya kan, makan keringet orang gitu. Tapi memang ya, kita lihat ini juga jadi lingkaran setan ya, yang kalau dia nggak korupsi, kalau nggak saya korupsi, dikorupsi orang lain. Nah itu dia, betul kan? Ini lingkaran setan ini harus dipanggil yang pawang setan ini. Bingung saya negara ini, tapi hebat masih bisa jalan ya negara ini ya. Gitu, korupsi, ampun. Ya nggak bilang tobat aja nih, masih ampun ya. Ini KPK malu-maluin juga ya. KPK itu pernah dicontoh sama negara mana kalau nggak salah, sampai negara luar studi banding untuk mempelajari pemberantasan korupsi dari KPK. Ternyata di dalam KPK seperti ini malu-maluin sih sebenarnya. Tapi memang kita udah tahu lah Indonesia budayanya banyak pungli dan lain-lain. Tapi tolonglah KPK ini yang sudah dikasih kewenangan kuat penuh apapun digunakan seperti ini, malu lah. Saya kira sih malu, harusnya mundur sih. Ketuanya sih harus mundur. Itu aja opini dari saya. Gimana ya, tempat seharusnya memang dia itu memberantas, dia melakukan itu seharusnya hukumnya lebih besar lagi dengan yang biasa. Harusnya ini sebenarnya kalau misalnya dari pemerintah atau DPR itu sudah menjalankan hukum perampasan yang orang korupsi tersebut dijalankan, mungkin sedikit lebih takut dia karena dia dimiskinkan. Nah, buat apa dia melakukan korupsi tapi nanti saya dimiskinkan? Atau bahkan seperti di Cina aja, hukum mati aja orang kayak begitu. Ya, kita capek bayar pajak, dia enak-enak aja korupsi kan gitu kan. Cuman ini aja, kalau korupsi sedunia sih semua ada, cuman kadarnya beda-beda. Nah di kita sangat keterlaluan karena justru yang paling besar korupsinya adalah instansi yang berbau penegakan hukum. Tidak hanya kejaksaan, kepolisian, semua yang berbau hukum lah. Itu selalu paling nomor satu. Jadi harusnya memang DPR daripada sibuk ngurusin undang-undang rokok dan sebagainya, itu mendingan undang-undang mempermudah orang korupsi dengan skala tertentu dihukum mati dengan cepat. Itu aja sih, makasih. Sekarang udah nyata-nyata digembosin lah. Sudah sejak undang-undang KPK-nya direvisi, jadi OTT minta izin, penyadapan harus izin. Kemudian diangkat ketuanya yang banyak kasus itu. Wajar aja kalau ketuanya banyak kasus, itu pasti ke bawahnya juga pasti kasus juga lah. Kalau saya punya pengamat paling mendidik bangsa. Kita sudah mau 80 tahun merdeka. Ya, yang dicapai nggak ada saya banggakan. Korupsi di mana-mana, nggak. Kapan mati semua korupsi. Menteri agama korupsi. Kapan bisa maju bangsa kita ini? Itu udah budaya. Kalau budaya kan susah. Turunin cucu, cicit, buyut. Budaya. Jadi susah aja, semua instansi itu korupsi. Jadi masing-masing tuh cari kang tahu. Ya gitulah, mau apa lagi? Kecuali ada turun malaikat dari langit dan mungkin bisa. Ya, terima kasih. Setelah kita reformasi berapa tahun ya, udah lama lah, tahun lebih ya kan. Memang yang belum disentuh itu bagian hukumnya. Kalau di birokrasi sih sudah lumayan lah. Kemarin kelihatannya udah lumayan lah, udah nggak minta-minta gitu, udah prosesnya udah mulai jalan kelihatannya. Tapi kalau di hukum memang kan belum disentuh dari awal reformasi sampai sekarang. Itu yang harus direformasi hukumnya, mulai dari MA sampai kepolisiannya, bagian hukum itu harus direformasi. Makasih. Itu Pak, menurut saya sih bilang gini Pak ya, sebaiknya undang-undang pemiskinan tuh ya, pengambilan harta kalau dikorupsi itu, dan undang-undang pembuktian terbalik secepatnya ditandatangan lah sama Pak Jokowi.
walaupun DPR nggak kasih izin, bikin aja kayak omnibus law gitu ya, kan bisa tuh. Kalau nggak bakal bisa beres nih Pak masalahnya. Nah udah gitu ya penegakan hukum juga harus tegas gitu Pak ya. Kayak Pak Zainal tadi bilang, lo yang nggak benar dipecat lah. Pak Jokowi jangan takut gitu. Kalau takut terus ya nggak benar-benar lama-lama negara ini. Itu masalah itu udah budaya dan susah untuk dihilangkan. Karena itu ya kalau ada mau penguasa yang punya tangan besi kayak Cina ya bisa. Tapi kalau di sini kan nggak bisa ini, susah. Karena semuanya itu kan demokrasi yang pakai duit semua. Oh zaman Soeharto dulu itu masih ditutup-tutupin. Sekarang sih udah nggak lagi, udah transparan. Kembali lagi ke masalah pola dan sistem. Apalagi yang kurang di Indonesia masalah hukumnya. Semua sudah tercantum, semua udah jelas. Cuman masalahnya kan manusianya. Nah, tanya ke masyarakat yang diinginkan seperti apa sistemnya itu, polanya, supaya KPK itu bersih. Dan itu harus diimplementasikan. Nah, setelah itu ditanyakan kepada wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, apa kerja mereka dan apa yang ditugaskan, apakah sudah jalan atau belum, dan sudah dibentuk atau belum. Kalau belum, diperbarui lagi sistemnya supaya jelas, lebih jelas lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan wakil rakyat yang harus kerja ekstra supaya rakyat tidak diombang-ambing seperti ini. Kerugian negara menjadi lebih besar akibat ini, akibatnya. Nah, itu yang ada tanggung jawab itu di siapa? Nah, itu harus jelas begitu, ya. Indonesia. Korupsi di rutan nih ya. Ya ini sih sudah sangat sulit sekali memang, tapi tetap harus dicarikan solusi. Apalagi ini kepalanya pun ikut. Kalau kepalanya juga korupsi, bagaimana dengan anak-anaknya, anak-anak buahnya? Apalagi ini di instansi yang harusnya menjaga agar tidak ada korupsi. Jadi menurut saya ini dari kepala sampai bawah semua harus diganti. Kalau hanya kepalanya diganti, bawahnya juga akan mencoba-coba. Undang-undangnya yang korupsi itu dimiskinkan, biar menjadi jerak. Nggak boleh, kalau nggak ada undang-undang yang nggak diterapkan, semua enak aja pada korupsi-korupsi. Biar pejabat semua juga begitu. Bukan memimpin negara tuh bukan memajukan negara, majukin kantong sendiri. Ini negara ini lagi incaran dari luar, kaya raya ini dari Sabang sampai Merauke. Itu aja. Ya, menurut saya untuk menjaga agar suatu instansi kayak KPK gitu, penegak hukum gitu ya, ada kontrol gitu kan, itu mungkin ada baiknya kalau dibuat semacam ada dipertahankan gitu ya, ada sedikit konflik gitu. Seperti kemarin misalnya ada konflik gitu di dalam internal KPK gitu, itu di-maintain ya dalam intensitas yang terukur gitu ya, agar mereka tuh saling menjaga, saling mengkoreksi, saling takut gitu kalau saya begini akan ketahuan, akan bisa akan diawasi, saling mengawasi gitu loh. Jadi saling buka, saling bongkar keburukan dan tidak kompak untuk melakukan sesuatu yang jahat gitu. Terima kasih. Ini adalah sudah menjadi problem bangsa kita, ya. Ini salah satu yang saya akan tagih dan kita rakyat Indonesia menagih, namanya program revolusi mental. Ya, saya harapkan coba di masa akhir Pak Jokowi menjabat, ayo dong Pak, kita rakyat nagih, karena ini korupsi sudah sangat-sangat masif, ya, hampir di semua lini. Kita prihatin. Itu duit rakyat, semuanya duit rakyat. Terima kasih. Saya pikir ini mungkin bukan hanya terjadi di KPK, tapi juga bisa diduga dan patut untuk dilakukan pengecekan oleh Kemenhub melalui Dirjen Lapas, katakanlah begitu ya. Saya juga nggak pasti apakah Lapas KPK di bawah Dirjen Lapas Kemham juga, tetapi untuk lapas-lapas di seluruh Indonesia itu mesti dilakukan cek, karena kadang-kadang orang yang masuk penjara itu hidupnya lebih mahal daripada dia bebas dan kos-kosan gitu untuk bekerja.
kos-kosan, bekerja di pabrik, kemudian dapat penghasilan, itu hidup jauh lebih murah daripada masuk penjara. Karena di penjara tuh kadang-kadang banyak keluarga mau menemui atau butuh ini, butuh itu sabun dan sebagainya tuh bisa diduga ada pembayaran ketipan, dan itu kepala lapas tahu itu. Kalau sampai kepala lapasnya tidak tahu, berarti dia dugaannya dia bodoh atau dia terlibat. Nah, khusus untuk KPK ini memang sangat memalukan ya. Ini sangat memalukan karena terjadi di lembaga yang terhormat KPK. Oleh karena itu KPK saya pikir, saya sarankan selain daripada melakukan tes wawasan kebangsaan, tapi patut juga untuk melakukan tiap tahun itu tes psikologi, tes psikotes kembali kepada semua karyawannya, ada semua ASN-nya, karena untuk memastikan apakah integritas mereka terhadap anti korupsi ini tetap sama gitu. Jadi pakai tes independen gitu dibayar, sehingga tiap tahun bisa dilakukan tes psikotes lagi dan di mapping siapa yang waktu masuk itu udah bagus banget, tapi sekarang sebenarnya secara mental dan integritas sudah tercemar. Terima kasih. Lembaga ini kan sebenarnya lembaga yang memang diterbitkan atau dibuat untuk mengawasi, tapi kok malah korup juga gitu loh. Jadi siapa lagi yang mau dipercaya? Masih kita ini saya pikir hanya harus punya komitmen pribadi bahwa apa aja yang kita buat itu dilihat Tuhan. Kalau hanya dilihat pengawas, dilihat pimpinan, KPK sudah dibentuk, ada lagi badan pengawas itu ada lagi si atasnya lagi siapa, ya udah ke Tuhan aja langsung, saya kira gitu deh. Ya, masa korupsi mah ada budaya, nggak usah pusingin. Di Indonesia sesuai umur saya dari dulu zaman udah lama ya korupsi semua instansi. Udahlah, cintai bagi-bagi rezeki lah, ya nggak, kena susah. Jangan kita pusing, udah budaya gitu dari dulu. Kalau budaya sosial bangsa kan susah dihapus, namanya budaya kan. Udah cintai bagi-bagi rezeki lah, biar pedagangnya nggak sepi, rame. Dia kalau dapat uang korupsi kan dia belanja, beli mobil, beli jam tangan mewah. Udah cintai lah. Ya, terima kasih. Kita lihat hasil kerja dari KPK. Saya rasa pengeluaran pemerintah lebih besar untuk KPK daripada pendapatan. Itu kalau kita mau compare ya antara kinerja KPK dengan pengeluaran pemerintah, harusnya diperiksa ya. Demikian juga BPK, karena pengharapan kita tuh KPK dan BPK yang memeriksa semua instansi untuk kebersihan kinerja mereka. Jadi Pak Jokowi yang berwenang harusnya juga jeli untuk KPK ini agar memilih orang yang benar-benar. Jadi kalau kinerjanya udah nggak bagus ya udah dicopot, diganti. Itu kan harusnya wewenang presiden. Ya, menurut saya nggak ada yang luput ya dari korupsi. Sekarang semua kena gitu loh. Ini dari biaya politik juga besar, nggak mungkin nggak korupsi juga. Jadi gimana ya? Saya merasa sih pemilu tahun depan mendingan golput deh. Oke, makasih. Oke, mitra bisnis, sampai di sini kami hadirkan Businessman Opinion untuk Anda. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.